Masak pindang ikan gaguk yang rasanya benar-benar super suger banget. Lanjut bikin sambal ijo biar rasanya makin mantul. Pokoknya perpaduan yang benar-benar kelop banget pindang ikan sama sambal ijo. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke, ini vlognya aku mulai di sekitaran jam 9 pagi. Tuh kan, apa aku bilang kalau ada tanaman bunga di belakang rumah aku tuh kayak yang berasa makin betah banget di area sini nih ya kan, terutama bagian persumuran, perdapuran. Pokoknya karena aku tuh salah satu pecinta bunga, jadi bunga apa aja ya aku tuh tetap suka ya kan, nggak pilih mau dia warna merah, warna ungu, warna hitam, warna biru, warna putih, warna kuning, semuanya aku tuh suka. Yang penting dia tuh aromanya nggak bau aja. Tapi kayaknya sejauh ini bahkan sampai hari ini aku tuh belum pernah nemu sama sekali salah satu bunga yang aromanya bau itu tuh kayak gimana sih, Say? Soalnya perasaan aku bunga itu semakin kita cium kayak semakin aromanya wangi banget. Beda ceritanya nih sama bunga-bunga yang aku tanam di pinggiran sumur. Nah ini tuh ada dua macam ya say, yang satu warna ungu, yang satu warna merah Fanta. Nah itu kalau misalkan kita cium ini dia nggak ada baunya sama sekali loh. Bau wangi nggak ada, bau busuk juga nggak ada, melainkan kayak hambar aja gitu loh. Tapi ya aku suka, apalagi warnanya yang bener-bener gonjreng kayak gini. Jadi kayak bikin sensasi baru gitu loh di setiap hari-hari aku. Nah kebetulan karena tadi tuh pagi-pagi banget sebelum anak-anak berangkat sekolah, aku tuh udah ada sempetin untuk nyuci baju dulu nih say, sebelum akhirnya kita tuh OTW ke sana ke sini ya kan, nganterin anak sekolah secara bergantian, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Dan ini tuh lebih tepatnya lagi setelah aku selesai nganterin Uda Aziz berangkat sekolah di sekitaran jam 9, karena nih anak kalau udah jam 9 baru deh aku anter. Soalnya kalau terlalu pagi kayak kasihan banget ya kan, terlalu lama nunggu di sana. Soalnya anak kelas 2 itu tuh baru bisa masuk belajar kalau anak-anak kelas 1 itu tuh udah pada keluar alias udah pulang. Jadi di sini tuh kayak yang bergantian gitu ya kelasnya, mungkin karena muridnya terlalu banyak. Jadi di sini kita kelas 1 kelas 2-nya secara bergantian aja satu kelas. Oke, ini tuh tiba-tiba nggak kerasa aja ya untuk di bagian kita jemur-jemur pakaian ini tuh udah mau kelar aja nih. Padahal ini tuh aku selalu usahain untuk nyuci selalu setiap hari ya say. Kayaknya jadwal aku nyuci itu tuh mulai dari pagi ke pagi lagi. Tapi apa mau dikata, seperti yang kalian lihat aja nih ya, walaupun aku tuh udah rajin udah nyuci setiap hari tapi masih aja tetap numpuk. Kenapa ya jawabannya? Karena anak-anak aku itu tuh banyak sayang, ada 3, bukan 1, bukan 2, melainkan 3. Dan yang paling boros pakai pakaian di rumah itu tuh tentunya yang nomor 1 adalah anak-anak ya, nomor 2 itu aku. Sedangkan kalau suami itu udah nomor yang kesekian kalinya. Soalnya kalau suami udah paling yang irit banget sih kalau pakai baju. Bayangin aja baju sama celana satu pasang itu bisa dipakai sama suami selama 2 hari loh. Tapi jangan dulu berpikir kalau suami aku jorok ya. Enggak begitu alur ceritanya sayang, karena suami aku itu tuh kebetulan jarang banget di rumah. Seperti yang kalian tahu aja kalau suami aku itu tuh setiap hari emang selalu nggak pernah ada di rumah ya, selalu kerja cari duit ya. Kalau nggak gitu nanti anak sama istrinya mau jajan beli cilok goreng ataupun bakso colok, nggak ada duitnya dong. Dalam 1 minggu itu palingan cuma 1 hari aja sih suami itu tuh ada di rumah, yaitu tepatnya di hari Jumat. Atau misalkan nih di hari-hari tertentu seperti kalau misalkan kita tuh kayak ada kepentingan keluarga, nah itu tuh baru suami kayak minta izin dulu dari tempat kerjanya untuk libur. Pokoknya waktu aku untuk bisa bareng-bareng sama suami itu tuh kayak yang terlalu singkat banget ya say, untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng, cerita-cerita bareng ya. Soalnya ya itu tadi sibuk kerja, palingan kita tuh bisa ngobrol barengnya di pagi hari dan di malam hari nanti. Ya sudah, cerita ngalor ngidulnya kita sudahi aja dulu ya kan. Alhamdulillah untuk di bagian jemurin baju-baju udah kelar. Terus juga di situ tadi aku udah sempetin untuk nyuci si sendal-sendal sama sepatunya anak-anak ya. Alhamdulillah udah kelar juga kita jemur. Yuk ikut aku ke dapur, kita masak bareng-bareng. Kebetulan di sini tuh untuk ikannya udah kelar aku bersihin ya. Aku tuh pakai ikan gaguk, terus ada perbumbuannya juga di sini tuh udah kelar aku siapin seperti cabe, bawang merah, bawang putih, tomat. Ada cabe hijau, daun salam dan juga daun bawang, karena kebetulan di sini tuh kita bakalan masak pindang ikan dan bikin sambal ijo. Udah bisa kalian bayangin belum betapa nikmatnya menu kita hari ini? Oke, bagian perbumbuannya di sini tuh udah kelar aku siapin juga, mulai dari percabean, perbawangan. Jadi di sini tuh kita elap-elap dulu di bagian permejaan biar nggak terlalu kotor ya kan, dan nggak risih juga kita masak. Nah untuk perbumbuannya selain pakai cabe, bawang merah, bawang putih sama tomat, di sini juga aku tuh ada tambahin kemiri sama jahe ya. Saya lanjut ini untuk bumbu uleknya, yang kita ulek tuh cuma kemiri, bawang merah,
bawang putih sama cabai rawit aja. Sedangkan untuk jahe sama tomatnya ini tuh bakalan kita jadiin bumbu iris aja. Nah, di sini aku juga masih pakai bawang merah bawang putih ya untuk bumbu irisnya. Terus aku juga ada siapin cabai rawit yang udah merah-merah merona ya kan, untuk kita cemplungin di sayur pindang kita. Biar makin seger loh nanti rasanya. Ini belum apa-apa, aku udah ngiler duluan nih. Yuk lanjut perbumbuannya. Tadi tuh udah kelar kita tumis-tumis ya untuk bumbu halusnya. Lanjut di sini tuh untuk di bagian bawang irisnya kita masukin juga. Jahe udah masuk, tambahin juga beberapa lembar daun salam dan bubuk kunyit. Nah, ini langsung aja kita tumis-tumis gongsang-gangsreng sampai benar-benar aromanya itu tuh wangi banget ya. Lanjut kita tambahin airnya secukupnya aja. Sebenarnya sesuai selera aja sih. Kalian mau pakai banyak, dikit boleh banget. Dan di sini juga aku tuh ada tambahin 1 sendok serai sama lengkuas yang udah dihalusin. Cuman nggak ke-record, makanya nggak kelihatan. Aslinya di sini tuh aku pakein kok. Kebetulan ikannya tadi udah kita masukin ya, daun bawangnya juga udah kelar kita iris-iris. Nah, di sini tuh kita cemplungin cabenya, jangan kelupaan. Tambahin kaldu bubuk, micin, garam, terus tomatnya kita masukin juga terakhiran, baru deh kita tambahin irisan daun bawang. Siapa nih kalian yang yakin kalau ini tuh rasanya enak banget? Yuk kita icipin. Apa aku bilang kan, rasanya bener-bener enak banget. Pokoknya kalian wajib banget recook ya. Kalian wajib cobain karena ini tuh bener-bener bikin nagih. Alias gak bikin gampang bosan. Dan alhamdulillah untuk di menu yang pertama udah mateng. Jadi cus, ini kita langsung aja mau bikin sambal cabai ijo. Nah, ini kita udah tangkringin wajan ya kan. Kita tambahin minyak juga. Untuk bahan-bahannya sih cukup simple aja ya. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, rampai sama cabai ijo. Nah, kali ini aku tuh nggak ada tambahin terasi. Sebenarnya kalau pakai terasi ini tuh lebih enak lagi. Cuman karena berhubung suami aku tuh nggak suka terasi, jadi kita skip. Bisa-bisanya woi, orang Lampung nggak suka terasi, ya ampun. Ada-ada aja ya orang Lampung asli. Mana nih suaranya yang sama kayak suami aku nggak suka terasi. Ya sudah kita lupain aja. Nah, ini sambal ijo kita udah jadi. Cuma aku tambahin micin sama garam aja. Udah ya, simple banget, nggak ada yang aneh-aneh dan nggak ada yang neko-neko perbumbuannya. Kayak gitu aja udah nikmat banget. Dan untuk makan siang kali ini aku tuh ditemenin sama suami. Kebetulan juga sekarang lagi dapet job kerjaan yang nggak terlalu jauh dari rumah. Ya sudah, kalau gitu sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya ya. Bye bye.